Gobloknya cewek itu cuma satu, yang suka banyak, yang dipilih yang bangsat. Ntar nangis. Yo, what up guys? Bagaimana menjadi bad boy yang disukai wanita? Sebelum saya mulai guys, support channel Bad Boy Sukses ini dengan subscribe dan like video ini jika kalian menyukainya. Kalian bisa juga nge-follow Instagram saya. Oke, pertanyaan ini guys, tak henti-hentinya ditanyain oleh banyak laki-laki dan bahkan para wanita. Bagi laki-laki, mereka bertanya, mengapa sih para cewek atau cewek yang dia lagi dekatin lebih tertarik sama cowok bad boy itu daripada gue yang baik banget sama dia, selalu nemenin dia, lebih perhatian, selalu ada pada waktu dia lagi sedih dan dalam kesulitan. Atau para cewek yang bertanya, kenapa cowok itu misterius banget sih, gak jelas, sulit diprediksi, datang kalau lagi butuh doang. Tapi para cewek-cewek ini tetap menyukai dan bahkan selalu merindukan mereka. Sebenarnya, para wanita ini bukan menyukai bad boy karena mereka itu brengsek, egois, atau suka berbuat seenaknya ya. Tapi mereka suka karakter-karakter yang dimiliki oleh bad boy ini. Nah, jika kalian ingin mendapat predikat sebagai bad boy, sehingga bisa membuat kalian lebih menarik di mata para wanita, inilah beberapa karakter utama bad boy yang kalian perlu lakukan. Suka tantangan. Bad boy biasanya punya banyak hobi yang mereka sukai. Entah itu mereka suka motor, nge-ride bareng teman-teman sambil ngebut-ngebutan. Tapi ngebut yang keep safety ya. Jangan nekat sampai mati konyol. Itu namanya stupid. Terus hobi sepeda gunung, misalnya sepeda road bike, hiking, manjat tebing, berenang, basket, bola kaki, atau futsal. Video game atau kegiatan apa saja yang mereka sangat gemari. Mereka suka tantangan dan suka ditantang. Mereka melakukan apa yang disukainya dengan penuh passion. Jika bad boy ingin sesuatu, mereka akan melakukannya kapanpun itu. Dan apapun akan mereka lakukan untuk meraih keinginannya itu. Nah, karakter ini yang membuat mereka menarik di mata cewek. Karena kita tahu, cewek itu suka cowok yang suka tantangan. Risk taker atau berani mengambil resiko. Bagi cewek, cowok yang suka tantangan dan menerima resiko adalah cowok yang berani. Berjiwa petualang atau adventure. Dan itu sangat maskulin. Tentunya, cewek suka banget sama cowok yang maskulin. Atau bahasa para cewek, cowok banget. Bagi mereka, cowok yang berani itu adalah cowok yang bisa melindungi mereka dari bahaya dan melindungi anak-anak mereka nanti di kemudian hari. Terus, dengan mempunyai hobi-hobi tertentu, bad boy akan terlihat sibuk, tidak punya banyak waktu, dan cewek lebih suka cowok yang sibuk kan, daripada cowok yang kurang kegiatan, boring menurut mereka. Kalian pernah dengar nggak cewek bilang, kamu sibuk banget sih, nggak punya waktu buat gue. Nah, kalau cewek udah bilang seperti itu, artinya kalian adalah cowok yang sibuk di mata mereka. Tapi jangan sok sibuk ya, itu namanya bad boy palsu atau bad boy KW. Jadi mulailah untuk mempunyai hobi tertentu yang kalian sukai. Hobi apa saja, asal yang positif. Ya, tidak selalu hobi yang berbahaya atau sangat memompa adrenalin. Bersepeda di jalan, main catur, apa saja. Yang paling penting kalian punya kegiatan yang lain yang kalian cintai selain kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari. Mudah bersosial. Nah, ini dia guys. Karakter yang paling utama dan paling disukai dari bad boy. Yang namanya cewek guys, mereka lebih memilih cowok yang temannya banyak, easy going, atau mudah bergaul, dan terkenal. Itulah mengapa artis cowok seperti Keanu Reeves, si John Wick itu, dan si botak Deddy Corbuzier itu digandrungi oleh para wanita. Karena mereka terkenal, dan banyak duit sih. Bagi cewek, jika kalian punya banyak teman atau terkenal, kalian langsung dicap sebagai orang yang asik. Mereka bertanya, wow, dia banyak teman dan terkenal banget. Pasti cowok ini asik. Selain asik, apa aja sih yang menarik tentang dia? Nah, ini yang membuat para cewek penasaran guys. Penasaran sehingga mereka pengen tahu lebih banyak tentang kamu. Bad boy tidak akan kesulitan untuk berkenalan dan mendapat nomor HP cewek. Karena mereka mudah bersosial dan berkomunikasi. Bagi kalian yang tidak suka bergaul dan bertanya-tanya kenapa cewek-cewek itu tidak banyak yang tertarik pada kalian,
mulailah bersosial di luar, punya banyak teman. Kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan apa saja yang melibatkan orang lain, seperti di sekolah, kampus, atau tempat kerja kalian, sehingga bisa bersosialisasi dan kalian akan punya banyak teman. Dan juga pelajari skill cara bersosial dengan orang lain. Tips bersosial ini nanti gue bahas di video yang berikutnya ya. Berpenampilan menarik. Bad boy sangat tahu cara berpenampilan yang menarik. Mulai dari kebersihannya, tampilan wajahnya, tubuhnya yang atletik, fashion atau gaya berpakaiannya, style rambutnya, facial hair, dan kumis dan cambang. Mereka kadang memakai jeans ketat, sedikit robek, dan jaket kulit hitam dan kacamata hitam. Membuat cewek-cewek yang melihat mereka pertama kali berkata, wow. Tapi tampilan menarik atau tidak itu tergantung referensi masing-masing cewek ya. Untuk masalah tampilan, kita tidak bisa merubah wajah kita ya, kecuali dengan oplas atau operasi plastik. Tapi selain wajah, kita bisa merubah semua sesuai yang kalian inginkan. Ya, paling tidak membuatnya lebih baik. Contoh nih, jika kalian yang terlalu gemuk atau terlalu kurus, mulailah berolahraga. Ke tempat gym, melakukan kegiatan atletik, bersepeda, jogging, jalan kaki, atau kegiatan apa saja yang membakar kalori dan membangun otot-otot kalian. Selain itu, kalian harus memperhatikan juga asupan dan tipe makanan yang kalian konsumsi. Jika kalian merasa penampilan kalian cupu atau culun, cobalah gaya berpakaian atau fashion yang baru. Kalian bisa melihat gaya berpakaian para bintang rock misalnya, olahragawan, atau model yang sesuai dengan tipe kalian. Jika kalian punya tubuh ideal dan fashion yang keren, kalian akan menjadi lebih sehat, berpenampilan menarik, dan tentunya lebih percaya diri ya. Bagi cewek, cowok yang berpenampilan menarik itu dengan bersih dan tubuh yang bagus akan terlihat strong atau kuat dan bisa menghasilkan keturunan yang baik bagi mereka atau anak-anak mereka. Sulit diprediksi. Sifat yang inilah guys yang bikin emosi cewek itu turun naik. Karena kesibukannya, para bad boy ini entah itu sibuk kerja, sibuk sama teman-temannya, sibuk sama hobi-hobinya, membuat mereka lebih susah membagi waktu untuk cewek yang dia lagi deketin. Itulah yang membuat mereka susah diprediksi. Cewek akan bertanya, kapan dia nelpon lagi ya? Atau udah 3 hari ini gak ada kabarnya? Atau minggu ini dia mau ngajak jalan gak ya? Atau dia batalin ketemuan untuk naik motor sama teman-temannya? Atau jangan-jangan dia lagi deketin sama cewek lain? Padahal dia sibuk sama kerjaan. Nah, inilah yang bikin emosi cewek turun naik guys. Cewek, jika kalian bisa memainkan emosi mereka, emosi apapun itu, baik, negatif, dan positif, itu yang membuat mereka jatuh cinta guys. Sifat sulit diprediksi ini membuat mereka menjadi unreliable atau tidak konsisten. Nah, lucunya, konsistensi bagi cewek itu membosankan. Ya, pertama-pertamanya sih, cewek suka jika kalian konsisten, pertama-pertamanya doang. Tapi jika kalian terlalu konsisten, seperti selalu chatting, telepon dia tiap hari, nanya udah makan belum, udah vaksin belum, atau apalah, ngajak jalan tiap minggu, itu bisa bikin mereka bosan guys. Jadi jangan konsisten untuk cewek. Jadilah cowok yang sulit diprediksi. Cewek itu lebih tertarik sama cowok yang hatinya ke dia itu nggak jelas. Membuat mereka bertanya-tanya seperti, ini cowok sebenarnya suka gua atau enggak sih? Percaya aja guys, ini yang bikin cewek lebih tertarik ke kamu. Jadi, kalau kamu pernah dengar kalau cewek itu senang dikabarin tiap hari, diajak kencan tiap minggu, konsisten, itu bullshit. Coba aja kalian lakukan itu. Gue jamin, cewek itu nggak bakalan tertarik sama kamu lagi. Itu tipe nice boy. Di sini, Bad Boy Channel, kita nggak pakai cara itu untuk menggait wanita ya guys. Percaya diri. Kalian mau tahu cara bad boy dekatin cewek? Nah, di sini gue akan kasih tahu. Percaya diri adalah sifat yang paling menonjol dari seorang bad boy. Dia tidak pernah ragu untuk melakukan apa yang diinginkannya. Mereka tidak peduli dengan kata orang lain dan pendapat orang lain tentang diri mereka. Bad boy tidak butuh pengakuan dari orang lain selain dari pengakuan dari diri mereka sendiri.
Itulah yang membuat mereka sangat menarik di mata wanita, guys. Mereka terlihat autentik atau jujur, memperlihatkan apa yang mereka mau. Kalau dia ingin mengenal cewek, dia langsung dan dengan percaya dirinya tanpa malu-malu mendekati dan memperkenalkan dirinya. Hai, nama gua Boy. Nama kamu siapa? Kamu sering kesini? Dan karena mereka easy going atau mudah bergaul, ditambah nggak malu-malu karena percaya diri, mereka dengan mudahnya berkomunikasi. Selanjutnya, dia mungkin nanya nomor HP, terus ngajak jalan, nonton, ngajak check-in, ya kamarnya pisah tapi. Dan kalian tahu selanjutnya kan? Dan mungkin kalian bertanya, bagaimana kalau cewek itu tidak mau berkenalan atau tidak mau ngasih nomor HP-nya? Atau ditolak? Oh, bagi bad boy itu nggak masalah. Bad boy itu outcome independen atau tidak tergantung dengan hasil. Kalau cewek yang didekatinya itu tidak welcome atau tidak ngasih nomor HP, ya it's okay. Dia mungkin bilang kayak gini, oke, have fun. Terus dia pergi, ninggalin cewek itu. Dia tahu kalau banyak cewek yang lain dan dia bisa berkenalan dengan cewek lain kapan saja dia mau. Hal yang paling utama cewek perhatiin guys dari diri cowok adalah percaya diri atau tidaknya kita saat berinteraksi dengan mereka. Ya jika kalian ingin berkenalan sama cewek, beranikan diri dan percaya diri. Terus samperin cewek itu. Jangan gugup kayak orang bego. Nggak berani lihat matanya, bertele-tele, keringat dingin. Mending gak usah dulu. Sekali lagi, gue ulang ya. Percaya diri adalah hal yang pertama dinilai cewek dari kamu. Sifat percaya diri itu adalah modal utama untuk menghadapi cewek guys. Bad boy harus percaya diri menghadapi apapun itu. Agresif. Agresif adalah sifat siap untuk berkonfrontasi. Siap untuk mempertahankan atau membela apa yang dia percaya dan anggap benar. Sifat ini membutuhkan keberanian. Jika seorang bad boy merasa dirinya benar, dia akan mempertahankan pendapatnya, sehingga dia tidak mudah dikalahkan apalagi diremehkan oleh orang lain. Tapi dia mengerti posisinya, berada di posisi yang benar atau salah. Kalau dia berada di posisi yang benar, dia akan mempertahankan posisi tersebut. Tapi jika dia salah, dia akan berbesar hati untuk menerima kalau dia itu salah dan mungkin mengatakan maaf. Bad boy selalu menghargai diri mereka dan selalu mengedepankan kepentingan mereka terlebih dahulu. Ini memang terlihat egois, tapi sifat inilah yang membuat mereka selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan orang-orang di sekitarnya akan menghargai dia. Jika teman-temannya tidak menghargainya, dia akan mengambil tindakan yang perlu, seperti melakukan konfrontasi dan menyelesaikan masalah itu hingga selesai. Jika kalian bersalah paham dengan para bad boy ini, bisa panjang urusannya guys, apalagi jika mereka berada di pihak yang benar. Bagi wanita, sifat ini bisa diartikan sebagai sifat yang berani dan tegas. Sekali lagi, cewek lebih memilih cowok yang berani untuk melindungi mereka. Abundance. Abundance adalah mindset penting yang perlu kalian pahami guys. Abundance adalah sifat yang tidak tergantung dari hanya satu sumber. Mindset abundance mengajarkan kita bahwa segala sesuatu bisa didapatkan di mana, kapan saja tergantung dari kemauan dan usaha kita. Contoh abundance mindset seperti seorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan, dia berani untuk menentang perintah atasannya nih. Misalnya, ya dengan alasan itu tidak sesuai dengan pekerjaan dia. Atau dia nggak setuju apa yang diperintahkan ke dia. Tapi dia tahu bahwa tindakannya itu bisa mengakibatkan dia diberhentikan atau dipecat. Tapi dia berani melakukan itu karena dia tahu dia bisa pindah ke perusahaan lain. Dia percaya bahwa banyak perusahaan yang membutuhkan keterampilan dia. Dalam urusan bisnis dan pekerjaan, bad boy tidak tergantung pada suatu klien, rekan bisnis, atau satu perusahaan saja. Dia tahu bahwa klien, rekan bisnis, dan perusahaan lain yang dia bisa bekerja sama itu banyak. Nah, begitu juga dengan urusan wanita guys. Karena sifat-sifat lain yang sudah kita bahas di atas, bad boy adalah pribadi yang sangat menarik. Jadi, jika seorang bad boy diputusin, ditinggalin, atau ditolak seorang wanita, bad boy itu tidak akan menangis seperti anak kecil, bersedih-sedih sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain lah. Bersedih itu tidak akan berlarut-larut. Dia akan segera move on secepatnya. Karena itu bukan hal yang besar bagi dia. Dia bisa mencari wanita lain, mungkin besoknya, minggu depan, atau saat itu juga.
Ini yang membuat bad boy itu bikin cewek sulit ninggalin mereka, guys. Atau bikin cewek lengket. Malah cewek yang takut ninggalin atau nolakin dia. Karena cewek tahu, wah, kalau saya ninggalin cowok ini, dia bisa aja langsung sama cewek lain. Ngerti kan, guys? Maksud gue. Nah, sifat inilah yang membuat bad boy itu kelihatan cuek ya. Kalian pernah dengar kan kalau bad boy itu kesannya cuek, acuh tak acuh. Karena sifat ini, sifat atau mindset abundance yang dia miliki. Dia percaya bahwa pekerjaan itu bukan hanya satu, bisnis, kesempatan bisnis atau kesempatan lainnya itu bukan hanya satu. Dan dia bisa dapatkan di mana saja dan kapan saja. Itu tergantung dari usaha dan kemauan dia. Begitu juga dengan wanita, guys. Wanita itu banyak. Kalian bisa dapatkan di mana saja pada dasarnya. Jadi kalau para cewek bilang bad boy itu cuek, ya begitulah. Karena itu mindset mereka. Nah, itulah karakter-karakter yang membuat bad boy disukai para wanita. Kalian bisa mempelajari sifat-sifat ini sehingga bisa menjadi bagian gaya hidup dan mindset kalian dalam kehidupan sehari-hari. Membuat kalian lebih sukses dalam berbagai urusan, tidak hanya dengan wanita ya. Support channel Bad Boy Sukses ini dengan like dan subscribe, guys. Dan follow juga akun Instagram saya. Salam Bad Boy. Peace.